Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li muhabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syaikhul Qadir Al-Jilani wa syabashana syadidi wa kutil maqam sayyidil al-mustami wa kutil ulumi Syekh Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa jami'il masyayina wa ustadina wa murabbi ruhina wa muallimina anallahi taghashau bi rahmati wal maghfirati wa yudida wa jadid bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafati fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fadilatil Jamaah. Kitabut Tanqihul Qaul. Kitab sing jelasake tentang masalah jamaah, fadilah jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausoni wasiat sapa ingsun habibi ing kekasih ingsun habibi Rasulullah ing kekasih ingsun yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi li maring ingsun, ya Abu Hurairah, he Abi Hurairah, sholli salata sapa sira ing dalem ma'al jamaati ing dalem sertane jamaah. Walau kuntalan senajan ana sapa sira iku jalisan wong kang lungguh. Dadi Rasulullah memerintahkan terhadap Abi Hurairah untuk melakukan salat jamaah meskipun dalam keadaan duduk. Fa innallaha mongko temen sedherek Gusti Allah iku yuktika maringake sapa Allah ing sira bikulli sholatin kelawan saben-saben salat sawaba khamsin ing ganjaran 5 wa isrinalan 20 fi ghairi jamaatin ing dalem liyane jamaah. Jadi orang yang sholat jamaah itu diberikan pahala oleh Allah 25 sholatnya orang di luar jamaah atau tidak jamaah. Eman-eman kalau kita tidak jamaah, eman-eman. Jamaah itu yang penting kan ada imam dan ada makmum. Bukan kok harus banyak ngono jamaah yo, enggak. Yang penting ada imam dan ada makmum itu sudah beres, sudah dikatakan jamaah gitu loh. Sudah bisa dikatakan jamaah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu sholatil jamaati utawi keutamane salat jamaah ala sholati rajuli ing atase salate wong lanang wahdahu hale ijen sapa rajul iku khamsun ana iku khamsun 5 wa isruna lan 20 apane derajate. Orang perbedaan keutamaan salat jamaah dengan salat sendirian itu 25 derajat perbedaannya. Makanya siji derajat milih 1 derajat apa 25 derajat. Nah, derajat di sini yang dimaksud adalah derajat akhirah. Wa fadlu sholati tatawu'in lan utawi utamane salat tatawwu, salat sunnah fil baiti ing dalem omah ala fi'liha ing atase nglakoni salat sunnah fil masjidi ing dalem masjid kafadli sholatil jamaati iku koyok madani sholat jamaah ala sholatil munfaridi ing atase sholate wong ijen. Kalau sholat fadilahnya sholat sunnah di dalam rumah dan dilakukan di rumah dan dilakukan di masjid, itu perbedaannya adalah seperti halnya sholat jamaah dengan sholat sendirian. Makanya lebih baik kalau sholat sunnah itu kan memang ada perbedaan. Kalau di kitab Uthul Ijen itu ada perbedaan untuk wanita gitu. Untuk wanita sholat sunnah itu yang lebih baik bagaimana? Kalau menurut hadisnya Rasulullah dalam Uthul Ijen itu kan sudah dijelaskan bahwanya sholatnya orang perempuan di dalam masjid dengan di rumah baik lebih mana? Baik sholat di dalam rumah. Di dalam rumah itu sudah baik, akan tapi ada yang lebih baik yaitu sholat di dalam kamar gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati lan utawi sholat jamaah iku tafdhulu sholatil fadli ngungguli sholat jamaah
iku tafdulu ngungguli sapa salat jamaah salatul fardhi ing salate wong ijen bisa isrina kelawan pitu wa isrina lan 20 apane derajatan derajate. Jadi perbedaan salat jamaah dengan salat sendirian itu perbedaannya adalah 20 perbandingannya 27 derajat. Kalau derajat dikatakan dalam Kitabul Asrar itu dikatakan bahwasannya 1 derajat akhirat itu tidak sama dengan 1 derajat di dunia. 1000 derajat di dunia itu enggak sebanding dengan 1 derajat di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati utawi luwih utamane pira-pira salat indallahi munggo ing dalem Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah iku salatus subhi salat subuh. Iku salatu subhi yaumul jum'ati salat subuhe dina Jumat fi jamaatin ing dalam jamaah. Lebih abdolnya salat fardu, lebih abdolnya salat indallah itu adalah salat subuh di hari Jumat dengan cara berjamaah. Makanya eman-eman kalau tidak bisa sholat subuh jamaah setiap hari, usahakan untuk subuh hari Jumat itu di jamaah gitu, untuk berjamaah. Untuk subuh di hari Jumat itu usahakan untuk berjamaah. Eman-eman. Karena apa? Karena sholat subuh itu iftah min kulli babir rahmah. Jadi semua pintu rahmatnya Allah itu dibuka. Semua pintu rahmatnya Allah dibuka. Wa fi riwayatil ukhra, dan di dalam riwayat yang lain itu dikatakan salat subuh itu membuka semua pintu rizki. Lho senajan urung dikai rizki ya berarti ya kudu sing sabar. Karena apa? Karena sekarang itu kalau kita lihat orang alim itu kalah dengan orang berduit. Makanya kan apa? Kan dalam hadisnya dalam wasiatul Mustafa itu dikatakan innallaha yu'ti dunya liman yuhibbullaha wa liman la yuhibbullah. Allah itu memberikan harta dunia kepada orang yang cinta kepada Allah dan kepada orang yang tidak cinta kepada Allah. Walakinnal iman yu'tillaha liman yuhibbullah. Akan tapi iman itu diberikan kepada orang yang mencintai Allah, terkhusus. Lek dunya kabeh dikeki. Jenengan Ibnu dan IPP ini kok dilancarno rezekine. Sampeyan kudu hati-hati. Mergo ojo-ojo itu adalah penglulut istidrat dari Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dikai rezeki ya kudu akeh syukuri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku lamun salat sapa man salat subhi ing salat subuh fi jamaati ing dalem jamaah summa jalasan lilungguh sapa man ya dzukuru hale dzikir sapa man Allah ing Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah hatta tatlu sehingga metu apa asamsu srengenge kana mongko ana iku lahu tetep kaduwe man apa sitrun tutut minan nari saking neraka wa bari'alan lebaran sapa man minan nari saking neraka. Man shalla sholata subhi fi jama'atin summa jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu kana lahu sitru minan nari wa bari'a minan nar. Nah, kalau orang itu sholat subuh dengan berjamaah, lalu dia zikir, duduk dan zikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, sehingga terbitnya matahari, kana lahu sitru minan nar, maka orang itu sudah ditutupi dari api neraka, sudah dihapus atau sudah dibebaskan dari siksa neraka, wabari aminan nar, dan juga sudah bebas dari siksa api neraka. Maka nih eman-eman, nanti sholat jamaah dilatih mulai sekarang. Makanya kalau di pondok pesantren itu kalau
diwajibkan untuk sholat jamaah itu, wah itu luar biasa. Agar apa? Agar nanti kalau di rumah itu terbiasa. Semua itu kalau dilakukan dengan terbiasa, lah ya enak enteng gitu. Kalau kita hitung-hitung mau ikhlas yo angel, mau ikhlas. Kita beramal mau ikhlas itu angel, makanya dilatih gitu. Dilatih, dipaksa memang. Lama-lama juga akan terbiasa. Dan keterbiasaan itu akan lahir yaitu sifat ikhlas. Wong ikhlas kata Imam Ghazali, kalau sampean ikhlas gak ngekei iki, sampean ikhlas gak? Oh yo ikhlas berarti itu enggak ikhlas gitu. Makanya ikhlas itu urusannya Gusti Allah. Sampean karo Gusti Allah sing eruh, liyane ora usah eruh. Nek ana wong takon, sampean ikhlas ngekei iki? Jawaban ikhlas. Jawaban ojo dijawab. Meneng wae. Meneng. Gak usah dijawab. Nek ana wong takon lek dijawab kok sampean dadine ora ikhlas. Dicatet ora ikhlas karo Gusti Allah. Ikhlas iku amal ati sing endi wong liya gak oleh ro. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli utawi salate wong lanang fi jamaatin ing dalem jamaah. Tazidu ngungguli apa salatul rajul ala salatihi ing atase salate wong lanang wahdahu hale ijen. Homsan ing 5 wa isrina lan 20 apane derajate. Fa idza shalla mongko lamun salat sapa rajul. Fa idza shalla mongko lamun salat sapa rajul ha ing jamaah bil ardi ing dalem ono ing bil ardi ing dalem bumi falatan ororo fil ardi falatin ini bi ardi falatin fa idza shalla mongko lamun salat sapa rajul ha ing jamaah bi ardi falatin ing dalem bumi oro-oro, maksudnya di tanah yang lapang gitu, di tanah yang lapang tidak ada perbukitan maksudnya. Coroan niku gak ono tutup, artinya tidak ada bangunan di situ. Fa atamma mongko nuli nyampurnakake sapa rajul wudu aha ing wudune salat, wa ruku'aha lan ruku'e salat, wa sujudaha lan sujude salat. Balagot mongko tumuka apa salatuhu salati rajul khamsina ing 50 apane derajatan derajate. Kalau seorang laki-laki itu salat jamaah, dia sempurna, rukuknya sempurna, wudunya sempurna, sujudnya sempurna, maka dia mendapatkan 50 derajat. Lah enak to. Salat umpamane lek wis duwe bojo sampean lek wis duwe bojo iku nanti salate yo kudu apa yo? Ya kudu betul dijogo. Jamaah ambek bojone gak iso nang musala yo nanti karo bojone. Syukur-syukur iso nang musala. Lah saiki iki nek tau nang musala padahal dia salat. Dia salat entah salat di rumahnya atau di mana. Tapi gak tau nang musala, akhirnya nang musala disemoni. Ya aja ngurusno omongane wong. Jangan peduli dengan jangan peduli dengan omongan orang lain. Jangan hiraukan omongan orang lain. Ojo dirungokno omongane wong liya. Ngono lho. Sampeyan nglakoni apik ndek mripate wong sing gak seneng. Kalian melakukan kebaikan di depan orang yang tidak suka kepada kalian, tetap akan dipandang jelek. Sebagus-bagus kalian di mata orang yang tidak suka akan tetap jelek. Tapi sejelek-jelek kalian di mata orang yang suka pada kalian, maka kalian akan dipandang baik. Itu wis. Jadi gak usah berpura-pura sampean mencari simpati orang lain. Lakukan kewajiban kamu, lakukan yang terbaik atau lakukan kebaikan fastabiqul khairat, itu saja. Zaman di dinye, arek Ibnu arek IPP kok ngene. Nandi gocengan, nandi rene bengi-bengi metu rapat kaya DPR ae, rapat ae. Gak rapat ning kampung, rapat ning kecamatan, gak rapat ning kecamatan, ning kabupaten. Ora usah ngurusi wong koyo ngono kuwi. Makanya ketika kita itu menjadi orang yang soleh, maka akan banyak orang yang mencintai kita. Contohnya apa? As-soleh yuhibbun nas. Orang yang baik itu akan dicintai orang lain.
Sampeyan cukup dadi wong saleh, wong apik iku gampang salat jamaah sing tenanan, ahli sedekah, ya kan yo. Akhlake apik, tutur omongane nang tangga apik, iku wis sampeyan dadi wong apik. Tapi ketika sampeyan iku dadi muslih, maka yu'adihin nas, maka orang lain akan membenci kamu. Ya dulu orang lain itu mencintai kamu, akan berbalik akan membenci kamu. Ini kalau orang muslim. Rasulullah ketika belum menjadi apa-apa dicintai oleh umatnya, dicintai oleh masyarakatnya, dicintai oleh kaumnya, dicintai oleh khalayak umum. Tapi ketika Rasulullah itu dijadikan utusan, maka orang yang dulu mencintai Rasulullah berbalik ingkar terhadap Rasulullah, justru membenci Rasulullah. Ini dulu Rasulullah sebelum diutus dia adalah soleh, tapi setelah diutus dia muslim. Makanya orang tua kalau punya anak hanya sekedar soleh itu jangan bangga dulu. Jadilah seorang orang tua yang bangga ketika anaknya itu menjadi muslih. Jadi mafarqa baina soleh wal muslih gitu, ya kan? Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku adraka lamun nemu sapa man al jamaata ing salat jamaah arba'ina yauman ing dalam 4 pira-pira dina kataba mongko nulis sapa Allah lahu kadue man bara'atan ing lebaran minan nari saking neraka wa bara'atan lan lebaran minan nifaqi saking sifat kemunafikan. Jadi seseorang yang mana orang itu menemukan salat jamaah atau hadir di dalam salat jamaah selama 40 hari, kataballahu lahu bara'atan minan nari, maka Allah mencatat orang itu bebas dari api neraka. Siji, 40 dino sampean salat jamaah, insyaallah sampean, bukannya insyaallah tapi kataballahu lahu bara'atan minan nar. Ya, jadi sampean sudah dibebaskan dari api neraka oleh Allah, wa bara'atan minan nifaq, dan kalian sudah dibebaskan dari sifat munafik. Tapi sekarang itu banyak, gampang mlebu surga itu gampang, cukup sampean salat jamaah 40 dino. Iki gampang. Ya kan? Ngger sampean melakukan salat jamaah 40 hari, sampean akan dibebaskan dari api neraka. Tapi sekarang itu orang itu gampang sekali dalam menghukum. Gampang sekali dalam menghukumi orang lain, tapi sulit untuk menghukumi dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya wong sing aliran keras, wong sing radikal, Hizbut Tahrir contohnya. Itu gampang menghukumi orang lain seolah-olah mereka itu adalah orang yang paling ibadah. Wahabi Salafi, ya kan? Seolah-olah mereka itu yang paling agamis. Tapi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam Syarhul Hikamnya, yaitu maksiatun aurasat, ya kan ya, ihtikaran wa iftikaran. Kalau ketika maksiat itu melahirkan rasa hina dan rasa mengharap rahmatnya Allah dan ampunan Allah, istifqaron khairun min amalis sholih aurasat minat takabbur. Sehingga maka itu lebih baik suatu maksiat yang melahirkan rasa hina dan rasa mengharapkan rahmat dan ampunan Allah itu jauh lebih baik daripada amal yang baik yang melahirkan rasa bangga dan rasa sombong. Itu kalau nggak salah artinya seperti itu. Jadi makanya kalau kita itu membanggakan amal ibadah kita, membanggakan sehingga kita sombong, ini loh ahli ibadah, ini loh ahli sedekah, ini loh ahli jamaah, ini loh ahli sholat. Nah, orang-orang yang seperti itu menganggap dirinya lebih agamis, itu tidak boleh. Dalam sebuah hikayah itu diceritakan bahwasanya Allah itu memanggil 3 orang. Kelak akan memanggil 3 orang, yang satu itu orang ahli surga, yang 2 adalah ahli neraka. Ahli surga dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah,
Kamu tahu nggak kenapa kamu masuk surga? Kata ahli surga itu mengatakan bahwasanya, ya, saya masuk surga ini karena amal ibadah saya Allah. Bukan, jawab. Ora, karena sholat saya Allah. Ora duduk, bukan, karena saya ahli jamaah, karena saya ahli puasa, saya ahli sedekah. Bukan, kata Allah. Kamu masuk surga saya itu, masuk surga itu karena rahmatku, kata Allah. Protes, ya kan ya? Ya tidak Allah. Loh kok bisa? Iya, karena itu semata-mata karena rahmatku, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena siapa-siapa. Itu semata-mata karena rahmat. Nah, sekarang kamu itu saya perintahkan untuk masuk neraka, kata Allah. Masuklah neraka. Orang itu tidak mau. Ya tidak, saya itu ahli ibadah. Saya itu bersujud kepada Engkau. Saya sholat, saya puasa. Ya kan ya? Loh, mlebu nang perintah Gusti Allah, hai mlebu nang rokok atas perintahnya Allah aja tidak mau. Ya kan? Ya katanya ini aja ahli ibadah gitu. Ya kan? Lho awakmu ibadah nang aku pirang tahun? 80 tahun. 80 tahun. Ya wis saiki mlebu surga sampean wis lebih teko 80 tahun, wis entek masa aktivis sampean di surga. Wis saiki mlebu neraka. Enggak, wis mlebu neraka. Akhirnya orang ahli surga ini dimasukkan ke dalam neraka. Dipanggil dua ahli neraka oleh Allah. Ya kan ya? Ditanya, "Kamu tahu enggak kenapa kamu itu masuk neraka?" Hei si A. Ya Allah, saya itu masuk neraka karena saya itu sering membangkang perintah Engkau. Saya bermaksiat ketika di dunia, saya bermaksiat kepada Engkau. Saya enggan untuk bersujud kepada Engkau. Makanya saya masuk neraka. Sekarang juga kamu kembali ke neraka. Lewari kewanceng. Wanceng. Ini seorang toleh-toleh ngebut. Kayak Sonic ya, kayak Flash ya. Lewari bus. Nah, yang satu ditanya lagi, si B, kamu tahu kan kenapa kamu masuk neraka? Akhirnya si B itu menjawab, iya ya Allah, saya itu jarang-jarang sholat ketika di dunia, jarang-jarang sholat. Ketika di dunia saya jarang-jarang sholat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika itu lanjut, ya sudah kamu masuk neraka, kembali ke neraka sana. Lari ini alon-alon toleh, alon-alon toleh. Alon-alon toleh. Akhirnya dipanggil maneh. Weh, si A si B Rinio. Kemari. Panggil lagi. Kenapa kamu larinya kok kenceng si A? Bahkan enggak toleh-toleh. Ya Allah. Karena saya itu di dunia sudah tidak patuh, tidak taat kepada Engkau. Sekarang saya mau taat. Siapa tahu saya mendapatkan ampunan. Ya sudah, kamu sekarang saya ampuni, masuk ke surga sana. Masuk. Yang satu ditanya lagi, kenapa kamu larinya kok kelemot, toleh. Kenapa? Ya Allah, ketika saya dipanggil saya itu sudah husnudzon. Karena sampean karena jenengan itu punya sifat Rahman dan Rahim. Saya tidak akan pernah dikembalikan ke neraka. Guru-guru ngono iku lho mlebu surga. Lah saiki apa sing awake dhewe banggakno? Amal ibadah ora. Tapi amal ibadah itu menjadi sebuah fasilitas buat kita untuk mendapatkan rahmat dan magfirahnya Allah. Makanya sesuk nang alam kubur sing paling bejo iku mek wong loro. Wong loro sing siji iku wong sing oleh rahmati Gusti Allah, sing siji maneh wong sing oleh magfirane Gusti Allah. Senajan mlebu nang neraka, lek iku oleh rahmati Gusti Allah, neraka gak kira panas. Karena panasin rokok atas perintahnya Allah. Wis ngono ya. Tapi jenengan iki wis gak usah mikir no apa-apa, yang penting sampean amanu wa amilus sholihat. Ngono ae. Belajar sing tenanan, nang guru sing duwe tata krama sing apik, nek apa maneh langkung-langkung nang wong tuwa. Cium kaki ibu kalian ketika pulang sekolah, ketika mau apa-apa cium tangannya, cium kakinya. Maka kalian akan dirindukan oleh surganya Allah.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku sholat lamun salat sapa man Al-bardaini ing subuh loro. Al-bardaini ing salat asar lan subuh. Dakhala mongko mlebu sapa man al-jannata ing swarga bigari hisabin kelawan tanpa hisab. Gampang. Nek sampean pengin mlebu surga niku Gusti Allah tanpa hisab iku gampang. Cukup sampean salat jamaah asar karo subuh, ojo ditinggalno. Insyaallah sampean mlebu surga kelawan tanpa hisab. Kelawan tanpa hisabe Gusti Allah. Dadi monggo ayo awake dhewe iki belajar untuk melakukan sholat jamaah, belajar paksa diri kita untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita itu dipertemukan dengan bulan suci Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan selalu kita dalam lindungan Allah. Dan teruntuk kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita, kakek kita, mudah-mudahan oleh Allah diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan, dilunasi semua hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan dipermudahkan untuk ziarah Makkah wal Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.